Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuhasa Novianti dengan nomor NIM 2892150265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayotno MM. Struktur modal dan kebijakan dividen. Konsep dasar struktural modal, pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh Bos pada tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dari utang berjangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau the value of the firm. Sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis, antara lain keuntungan dan yang ditahan, penyusutan, saham pemilik. Yang kedua, dana dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan terdiri atas dua golongan, yaitu sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang, jadi debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Salah satu sumber dana jangka panjang adalah pinjaman hipotek, yaitu pinjaman jangka panjang. Kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak dalam apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup tagihannya. Komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sifat kegiatan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor ekonomi. Ketiga, peraturan pemerintah atau berhubungan dengan pengendalian kredit. Yang keempat, suku bunga yang berlaku. Kelima, jumlah uang yang beredar. Keenam, tersedianya bahan-bahan di pasar. Dan yang ketujuh, kebijakan dalam perusahaan. Pola dan faktor-faktor struktur modal. Pola struktur modal di dunia. Berdasarkan riset, ada beberapa pola dari struktur modal di seluruh dunia, yaitu yang pertama, struktur modal di beberapa negara yang berbeda-beda. Yang kedua, pola struktur modal setiap industri juga berbeda. Yang ketiga, utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Yang keempat, pajak mempengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Yang kelima, pada saat finansial stress, utang akan menurun. Yang keenam, para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang bad news. Yang ketujuh, pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal. Yang delapan, kepemilikan terkonsentrasi versus divers atau tersebar. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Yatno pada 2001, beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. Yang kedua, stabilitas earning. Stabilitas dan besarnya earning
yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga, susunan aktiva. Pada umumnya, industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibanding dengan modal asing atau utang hanya sebagian pelengkap. Yang keempat, risiko aktiva. Risiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu pengguna risiko semakin besar. Yang kelima, jumlah modal yang dibutuhkan. Jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan memengaruhi struktur modal. Lalu ada teori struktur modal. Teori Miller dan Modigliani pada tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori MNM merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar dari teori investasi atau operational definition of cost, capital, and workable, the theory of investment, yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip memaksimalkan nilai pasar. Dengan kata lain, teori MNM ini mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori ini membuat beberapa asumsi, baik secara eksplisit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua aset secara fisik dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, di pasar modal tidak terjadi friksi. Yang ketiga, perusahaan hanya dapat menggunakan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko dan bebas risiko. Yang keempat, individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko. Yang kelima, investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. Kebijakan dividen. Arti penting kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan mendatang. Beberapa teori kebijakan dividen akan dikemukakan oleh Darmawan Syariel pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori dividen tak relevan. Modigliani dan Militer berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Yang kedua, ada teori the bird in the hand. Gordon dan Linier menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Jadi pada umumnya pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya. Yang ketiga, teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lichtenberg dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Yang kedua, likuiditas perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Keempat, pembatasan dalam perjanjian utang. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Yang keenam, tingkat ekspansi aktiva. Dan yang ketujuh, stabilitas laba. Teori-teori dividen dalam dunia keuangan terdapat 3 konsep tentang kebijakan dividen. Menurut MNM,
Nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau EBIT dan kelas risiko perusahaan. Lalu ada bird in the hand theory. Investor lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Lalu yang ketiga ada tax preferency theory. Teori ini diajukan oleh Lichtenberger and Ramaswamy. Setiap perusahaan akan memiliki kebijakan dividen yang berbeda dan hal tersebut sesuai dengan teori dividen yang diyakini masing-masing. Jika manajemen percaya bahwa teori dividen tidak relevan, dari M2N adalah benar. Perusahaan tidak perlu mempedulikan berapa besar dividen yang harus dibagi. Mereka menganut teori the bird in the hand, karena mereka harus membagi seluruh dalam bentuk dividen. Jika cenderung mencari teori perbedaan pajak atau tax differentiation theory, mereka harus menahan EIT atau DPR sama dengan 0%. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.